For he lives again in the very, very close. It all happened here. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang serial killer yang berkeliaran di Inggris pada tahun 1940 sampai 1950-an. Meskipun kasusnya ini terjadi sudah lama, tapi kengeriannya sampai sekarang pun mampu membuat bulu kuduk kita merinding dengan aksi-aksinya. Bahkan saking ngerinya, tempat yang dia tinggali sampai diratakan oleh penduduk setempat. Seperti apa ceritanya? Yuk kita bahas. John Christie adalah seorang pembunuh berantai terkenal di Inggris yang telah menghabisi 8 orang wanita, termasuk istrinya sendiri dan bayi perempuan berusia 13 bulan. 7 Oktober 1944 di kota Notting Hill, London Barat, ada seorang wanita berusia 32 tahun yang bernama Muriel. Muriel merupakan teman sepabriknya Christie yang memiliki penyakit bronkitis. Di hari itu, dia datang ke flat miliknya Christie. Jadi flat ini semacam apartemen, namun ukurannya lebih kecil dan juga tidak begitu mewah seperti apartemen. Nah, flat itu sendiri diberi nama 10 Rillington Place. John Christie menyewa di tempat tersebut. Balik lagi ke Muriel. Dia datang ke tempat Christie karena ingin mengobati penyakit bronkitisnya, sebab Christie mengaku bahwa dirinya bisa mengobati berbagai penyakit. Di sana, Christie menjelaskan jika istrinya sedang berkunjung ke tempat saudaranya di Sheffield. Sambil meracik larutan, dia juga memberikan obat bius yang sudah dicampur dengan teh hangat yang akan diberikan kepada Muriel. Nggak ada sedikit pun kecurigaan darinya. Jadi emang si Christie ini jago banget meyakinkan orang. Semua orang terkecoh sama penampilannya yang rapi. Setelah Muriel disuruh menghirup gas yang katanya bisa menyembuhkan paru-parunya itu, kemudian Christie melepaskan gas beracun hingga Muriel tidak sadarkan diri. Setelah tidak sadarkan diri guys, dia melancarkan aksinya dengan... Habis itu Christie menguburkan jasad Muriel di belakang halaman flat pas orang-orang lagi pada tidur. Saat sedang menggali tanah, ada kaki seorang wanita yang muncul. Ternyata itu adalah jasad korban pertamanya. Nah, Muriel ini merupakan korban kedua. Sekedar informasi, korban pertamanya ini bernama Ruth Furse. Dia adalah seorang wanita yang disewanya untuk datang ke flatnya. Akhirnya dua korban ini dikuburkan di tempat yang sama. Christie menjalani hidup seperti biasa lagi, hingga sampailah di tahun 1949. Ada satu keluarga yang terdiri dari Timothy Evan, Beryl, anaknya bernama Geraldine. Mereka dari keluarga yang pas-pasan. Pekerjaan Timothy sebagai supir truk tidak mencukupi untuk menyewa satu unit apartemen atau flat, sehingga dia mendatangi Christie agar bisa menyewa flatnya yang bagian atas. Tentu dong Christie tidak keberatan jika mereka tinggal di lantai atas, karena itu juga pastinya akan meringankan beban sewa dia sendiri. Jadi nyewanya ini dibagi dua dengan Timothy. Di dalam sana dia bertemu sama istrinya Christie yang bernama Ethel. Ethel menawarkan diri menggendong Geraldine, sedangkan mereka berdua pergi ke atas untuk melihat-lihat ruangannya. Mereka pun cocok dan akhirnya tinggal di sana. Suatu hari Christie melakukan pendekatan sama Beryl saat pasangan mereka sedang bekerja. Dia membuatkan teh hangat sambil mengobrol. Dalam obrolannya itu, Christie bercerita bahwa dirinya adalah seorang polisi selama Perang Dunia Kedua dan banyak mengobati orang-orang yang terluka. Dia menawarkan diri jika sedang sakit, Beryl bisa berkonsultasi kepadanya. I was in the police with medical stuff then, during the war, salting.
for advice, Beryl. Tiba-tiba saudaranya Beryl datang untuk membawakan pesanannya. Alice disuruhnya menginap oleh Beryl karena Beryl sedang tidak enak badan. Alice bertanya siapa laki-laki itu. Beryl menjawab dia penghuni lantai bawah. Di malam harinya saat Timothy baru pulang kerja, dia dipanggil oleh Christy dan memberikan sepucuk surat dari kantor pos. Timothy yang tidak bisa membaca dan menulis pun menyuruh Christy untuk memberitahu apa isinya. Christy menjelaskan bahwa ini berupa tagihan furnitur yang sudah menunggak selama 6 minggu. Christy tidak berani memberikannya langsung kepada Beryl karena khawatir akan menjadi pikiran. Di sini Timothy mengelak pernyataan jika dirinya memiliki tunggakan karena yang dia tahu uang cicilannya sudah dia berikan kepada Beryl. Christy nggak mau citra rumah ini menjadi jelek karena penghuninya memiliki tunggakan, sehingga dia menalangi pembayaran furnitur tersebut. About the payments on your furniture. Not paid, you mean? 6 weeks in arrears about his house getting a name, Tim. She has the money, Mr. Christie. She has... Dengan perasaan kesal, Timothy menanyakan hal itu kepada Beryl. Beryl lalu menjawab, mana cukup uang yang kamu kasih untuk membayar furnitur, sedangkan kamu ngasih aja cuma 4 pound untuk 10 minggu. Belum untuk makan, untuk sewa rumah, untuk keperluan Geraldine, dan sekarang mau nambah lagi anggota baru. Artinya Beryl sedang hamil lagi. Dengan terpaksa Beryl sempat meminum pil penggugur janin tadi siang. Jelas Timothy marah. Meskipun sebenarnya dia keberatan dengan adanya anggota baru, tapi kenapa Beryl meminum pil tanpa sepengetahuannya? Keributan pun terjadi dan Timothy pun pergi dari sana. $10 a week to feed you, buy everything for the baby, rent and all the installments, and another one on the way. Can't have another kid yet. Yes, that's right. We're going to get... I've done it. I've taken some pills. Oh, no, you don't, my lady. You threaten I'm not coming back, so don't you think I got waiting for me when I get home? I'm flying. Saat pulang dari bar, Timothy mendapati Alice berada di tempat tidurnya. Dia memaksa Alice agar pergi dari sana. Namun Beryl memintanya jangan pergi dari kamar dengan alasan untuk menemaninya karena dia sedang sakit. Tidak terima dengan hal itu, keributan pun terjadi lagi. Bahkan Christy yang sedang tidur jadi terganggu dengan pertengkaran mereka. I know about that. I know the law. Staying with me because I'm not well. Overcrowding. That is a regulation. Keesokan harinya, Christy yang baru saja pulang kerja memanggil dan menanyakan kepada Beryl tentang masalahnya dengan Timothy. Awalnya Beryl enggan untuk bercerita tentang rumah tangganya kepada orang lain. Namun karena Christy terus membujuknya agar bercerita, akhirnya Beryl menceritakan bahwa dia sedang hamil dan belum siap untuk memiliki anak lagi alasan ekonomi. Dia juga sudah meminum pil tapi tidak berhasil. Hal itu diambil kesempatan oleh Christy dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki kenalan dokter handal yang tentunya bisa mengatasi masalah Beryl, dan itu tidak gratis. Pokoknya dia ini pintar memanipulasi korbannya. Ya tahu sendiri, Beryl nggak punya uang untuk membayar dokter yang dia sarankan. Pasti kebingungan dong dia. Akhirnya Christy menawarkan diri mengatasi permasalahannya Beryl untuk bisa menggugurkan kandungannya. Dia beralasan, aku dulu pernah ikut belajar bersama dokter tersebut dan mengerti gimana caranya menggugurkan kandungan. It's quite a simple matter. Permasalahan yang sedang Beryl hadapi kini mendapatkan titik terang. Dia menerima tawaran tersebut dan berterima kasih kepada Christy. Beryl udah nggak sabar ingin segera menggugurkan kandungannya. Tapi Christy berkata, kamu harus bicarakan dulu kepada suamimu tentang hal ini. Grateful, Mr. Christie. Honestly, Mr. Christie, right off my mind. When do you think you could... You'll fit you in tomorrow. A word with Tim tonight. Setelah bertemu dan berbicara dengan sang suami, akhirnya Timothy pun setuju dengan hal itu meskipun awalnya dia keberatan. No, I could always go to night school, get qualified in some job, pays more cash. All right then. Di keesokan hari, Timothy menemui Christy dan membicarakan tentang rencananya. Christy menegaskan jika Timothy keberatan, dia nggak akan lakukan. Semua itu pilihan ada di tangan Timothy. Di sini lagi-lagi Christy meyakinkan Timothy. Dia memperlihatkan buku medis yang sedang dia baca. Ya tahu sendiri, Timothy nggak bisa baca, malah memperlihatkan buku medis. Jelas itu untuk memanipulasi biar Timothy lebih yakin. Timothy bertanya, gimana cara kamu melakukannya? Christy menjawab, itu hanya dokter dan aku yang mengetahuinya. How do you actually do it? Could you understand? With doctors and myself, no. Do. Mr. Christie? Setelah Timothy pergi dari sana, Christy menemui istrinya.
Dia meminta tolong kepada Ethel untuk pergi ke tempat kerjanya Christy dan sampaikan bahwa dia tidak bisa masuk kerja hari ini karena punggungnya sedang sakit. Disinilah dia mulai melancarkan aksinya. Christy membawa tali yang sudah disiapkan dan membawakan secangkir teh hangat untuk disuguhkan kepada Beryl. Sesampainya di atas, Beryl menutup semua jendela yang ada, sedangkan Christy menggelar matras eksekusinya. Di sini Beryl bertanya, untuk apa selang itu? Christy menjawab, ini hanya untuk kepulan gas seperti yang ada di klinik gigi, agar menghilangkan rasa sakit dari tusukan kecil. Bukannya itu beracun, kata Beryl. Oh tidak, dengan apa yang kita lakukan. Dan inilah sesuatu yang harus kita pelajari saat perang, untuk korban terkena bom yang membutuhkan pembedahan darurat, kata si Christy. Inilah yang disebut penyaring senyawa kimia, yang nantinya mengeluarkan karbon monoksida atau CO2. Detail banget penjelasan Christy agar Beryl ini nggak panik dan curiga, padahal itu adalah gas beracun. Ketika semuanya sudah siap, Beryl diminta untuk melepaskan CD, lalu berbaring di matras yang sudah disiapkan. Setelah itu dia disuruh menghisap masker yang sudah tersambung dengan gas beracun. Dan inilah yang terjadi. Di malam harinya, Timothy yang baru pulang kerja mendapati laporan dari Christy bahwa istrinya telah tiada. Dia bergegas menuju ke lantai atas untuk melihat sang istri. Di sana Christy malah menyalahkan Timothy atas kematian istrinya. Dia berkata, sudah kukatakan itu sangat berbahaya. Namun Timothy mengelak pernyataan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa perut Beryl mengalami keracunan infeksi akibat pil yang sebelumnya dia minum terlalu berlebihan. Intinya si Christy ini menyalahkan Timothy. Ini kan salah kamu memberi izin menggugurkan kandungan. Dan Timothy pada saat itu sangat ketakutan. Bingung entah apa yang harus dia lakukan. Jadi sesuai info yang didapat, kalau Timothy ini memang memiliki IQ yang rendah. Jadi sangat mudah untuk dimanipulasi oleh Christy. Christy memberi usulan agar bisa keluar dari masalah ini dengan cara menyingkirkan jasadnya. Tentu Timothy menolak akan hal itu. Dia ingin jika istrinya dikuburkan dengan layak. Tapi Christy malah berkata, kalau itu sampai terjadi, maka kamu akan dinyatakan bersalah dan dihukum maut. Sedangkan aku sendiri tidak bersalah atas pembunuhan tanpa sengaja. Ya namanya IQ dia rendah ya. Jadi mau aja dibodoh-bodohi oleh Christy. No manslaughter for me, of course. You all about it, didn't you? What involved? Nothing. Accessory before the act. Di dalam pembicaraannya itu, Christy menyuruh Timothy agar segera pergi keluar London untuk sementara waktu, biar dia yang akan mengurus semuanya. Dan untuk Geraldine anaknya, Christy akan menitipkan kepada pasangan muda di daerah Acton yang belum bisa memiliki anak. Jika situasi ini sudah aman, Timothy diperbolehkannya kembali untuk membawa putrinya. If you went away for a bit, dispose of her. I'll look after that young couple over at Acton, I know. Geraldine. Oh, she'll be all right. Go on. Get a night train anywhere. Di tengah malam secara diam-diam, Christy bangun dan mengambil dasi milik Timothy, lalu menghampiri Geraldine. Dengan kejinya, dia menghabisi bayi yang tidak berdosa itu dengan mencekiknya menggunakan dasi. Nah, di sini istrinya si Christy belum tahu kelakuan suaminya itu. Yang dia tahu Beryl meninggoy karena ulah Timothy menyuruhnya menggugurkan kandungan. Dan dia juga nggak tahu kalau si Timothy disuruh pergi oleh Christy. Ternyata Timothy pergi ke tempat bibinya yang berada di Wales. Karena datangnya mendadak, paman dan bibinya menanyakan kepentingan dia berada di sini. Dan mereka juga menanyakan Beryl istrinya dan Geraldine. Timothy menjawab bahwa dirinya diperintahkan oleh bosnya membuka cabang baru. Tapi mobil yang dia bawa mogok di daerah Cardiff. Sehingga dia mampir ke tempat bibinya karena lebih dekat. Untuk Beryl dan Geraldine, mereka sedang pergi ke Brighton sementara waktu tinggal bersama ayahnya Beryl. How's Beryl and the baby? Beryl's father. Gone to Brighton for a bit. Sisi lain, Ethel baru diberi kabar oleh Christy bahwa Timothy telah kabur membawa semua pakaiannya. Dan kabar terburuknya, Geraldine telah meninggoy yang diduga dilakukan oleh Timothy karena dia mendapati dasi milik Timothy tepat di sebelah jasad putrinya. What's going on? What's the matter, Reg?
Ethel hanya bisa diam. Tidak banyak yang dapat dia lakukan karena khawatir nantinya akan menjadi masalah besar. Sedangkan Christy membereskan kekacauan yang ada. Dia menyimpan kedua jasad ibu dan anak itu ke ruangan cuci yang berada di belakang flatnya. Beberapa hari kemudian saat di meja makan, sang bibi bercerita bahwa dirinya mengirimkan surat kepada Tuan Thorley, yakni ayahnya Beryl. Sang bibi rindu dengan Geraldine, putrinya Timothy. Dia hanya ingin tahu kabarnya aja. Di luar dugaan, Timothy tiba-tiba malah marah ketika mengetahui sang bibi mengirimkan surat kepada ayahnya Beryl. Tentu hal itu membuat mereka curiga. Ditambah dari pernyataan ayahnya Beryl bahwa Beryl dan Geraldine tidak pernah ke tempat mereka. Timothy tersinggung dengan perkataan bibinya. Dia memfitnah Beryl telah selingkuh dan pergi dengan pria yang lebih kaya. Do you want to go poking around for? He hasn't seen Beryl and the baby since the summer. She's gone off. She's gone off with some rich. Just stop asking questions at me now. I'm bloody going out. Akhirnya Timothy pergi ke kantor polisi di wilayah Wells untuk menyerahkan diri karena dibayang-bayangi rasa bersalah. Dia mengklaim bahwa istrinya telah meninggoy setelah dia memberikan ramuan untuk menggugurkan kandungan. Dia juga mengatakan telah membuang jasad istrinya di selokan depan rumah, sesuai apa yang dikatakan oleh Christy waktu itu. Akan tetapi ketika polisi menggeledah tempat tersebut, tidak ada yang ditemukan. On the drain outside the front door, and in the morning I got her downstairs and I down the drain. Her body. Polisi itu kembali menanyakan kepada Timothy, "Di pembuangan mana kamu meletakkan jasad istrimu? Dan siapa yang membantumu untuk mengangkat tutup pembuangan itu?" Timothy menjawab, "Aku sendirian yang mengangkat dan diletakkan di pembuangan depan rumah." Jelas hal itu membuat polisi nggak percaya, karena untuk mengangkat tutup pembuangan tersebut membutuhkan setidaknya 3 orang. Helped you lift the lid off. I did it myself. How about that? I did it. It took 3 men to lift it. Akhirnya Timothy mengakui yang sejujurnya, bahwa Tuan Christy terlibat dalam kasus ini. I only said that to protect a man named Christy. Mereka menuju kediaman Christy untuk menginterogasinya. Namun penampilan Christy yang terlihat seperti orang tua yang terpandang dan terhormat. Polisi pun percaya dengan penolakan Christy atas keterlibatan kematian Beryl. Bahkan dia memberikan cerita fiktif tentang Timothy. Tapi sebelum pergi, para polisi menggeledah semua ruangan yang ada. Nah, disinilah para polisi menemukan jasad Beryl, Geraldine, dan bayi yang ada di dalam kandungan. Mereka berdua menyangkal jika buntelan kain itu bukanlah miliknya. Ini sih salah Timothy juga. Dari awal dia berbohong tentang kematian istrinya. Terus berubah cerita lagi. Coba dari awal jujur. Gak bakalan mereka mencurigai Timothy adalah pelakunya. Tim forensik menyatakan jika Beryl dan Geraldine meninggoy karena dicekik. Di sini Timothy kaget karena yang dia tahu anaknya masih hidup. Pertanyaan terus berlanjut. Interogasi selalu dengan ancaman kekerasan jika Timothy tidak bisa kooperatif dalam kesaksiannya. Jam demi jam memasuki malam, melewati tengah malam hingga dini hari. Entah apa yang Timothy rasakan saat ini. Anak dan istrinya telah tiada, sedangkan dia sendiri dituduh melakukan pembunuhan tersebut. Dengan perasaan yang tidak karuan, bingung, lelah, dia akhirnya menandatangani pernyataan yang tidak pernah dia perbuat. The old man was in hospital. To the flat below, the same night I strangled her with a piece of rope until the Christies downstairs had gone to midnight. I took her to the wash house, our baby, in our bedroom with my tie. Singkatnya, di persidangan yang penuh dramatis selama 3 hari itu, hakim memutuskan bahwa Timothy Evans dijatuhi hukuman maut dengan cara digantung. Lawful prison, found you guilty of willful murder. Timothy John Evans, there you suffer death by hanging. Pada tahun 1952, kurang lebih 2 tahun setelah persidangan, Christy dan istrinya sering bertengkar. Dia nggak suka jika Ethel sering mengunjungi saudaranya di Sheffield dengan alasan karena nggak ada orang yang merawat dirinya.
Namun Ethel sudah tidak peduli lagi dengannya. Dia sudah merasa jenuh. Karena semenjak 2 tahun yang lalu nggak ada orang yang mau berkunjung ke tempatnya. Ditambah selama bertahun-tahun, Christy sudah tidak kerja lagi. Dengan perasaan kesal saat istrinya tertidur, Christy membawa tali dan menghabisinya juga. Kemudian, dia menyimpan jasad istrinya di bawah papan lantai flatnya. Setelah itu, Christy membuat beragam cerita yang kemudian dia berikan kepada keluarga dan rekan-rekannya Ethel untuk menutupi jejak kehilangan sang istri. Suatu hari, Christy mencari mangsa baru. Dia masuk ke sebuah kafe dan bertemu dengan seorang wanita. Secara kebetulan wanita tersebut sedang mengalami sakit migrain. Seperti sebelumnya, dia menawari pengobatan di rumahnya dan memberikan gas beracun hingga meninggoy. Korban selanjutnya yang tidak ditampilkan di adegan film ini, yaitu 2 orang wanita yang berusia 26 tahun. Nama-nama korban dan fotonya nanti saya akan tampilkan di akhir film. Christy yang mulai kehabisan uang, kini menjual perabotan yang ada, termasuk cincin dan tabungan Ethel diambilnya. Kejahatan Christy mulai terbongkar pada saat Christy pindah tempat tinggal. Penyewa flat 10 Rillington Place lainnya membuka sebuah ruangan yang ditutup menggunakan wallpaper. Mereka terkejut dan segera memanggil polisi ketika melihat 3 jasad wanita yang terbujur kaku. Akhirnya para polisi mencari siapa penyewa flat sebelumnya. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap dan menghukum si pelaku. Christy langsung mengakui semua perbuatannya, termasuk kepada Beryl dan Geraldine. Pada tanggal 15 Juli 1953, Christy dijatuhi hukuman maut dengan cara digantung. Ini benar-benar tragis banget. Padahal Timothy sampai dihukum maut atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Karena hal itu, keluarga Timothy mendapatkan ganti rugi yang diberikan pemerintah atas kesalahan penyelidikan petugas. Keguguran keadilan dalam persidangan Timothy adalah salah satu kasus yang berkontribusi pada penghapusan hukum maut untuk pembunuhan di Inggris. Ten Rillington Place berganti menjadi Ruston Close, dan untuk menghentikan hubungan dengan kejadian ini, pada tahun 1970, Ruston Close dihancurkan oleh pemerintah setempat. John Reginald Halliday Christie lahir pada tanggal 8 April 1899 di salah satu kota yang berada di Inggris yang bernama Halifax. Dia anak kelima dari 7 bersaudara. Ayahnya seorang desainer kayu dan ibunya adalah seorang aktris pemula. Menurut info yang saya dapatkan dari Google, masa kecilnya Christie ini memiliki hubungan yang gak baik dengan sang ayah. Karena sang ayah dalam mendidik terlalu keras, kasar. Dia nggak pernah menunjukkan rasa cinta kepada anak-anaknya. Begitu juga dengan ibu dan kakak-kakaknya Christie. Mereka terlalu mendominasi kepada Christie. Mungkin kakak-kakaknya ini melihat contoh orang tuanya berlaku kasar kepada Christie. Mereka pun ikut-ikutan, nggak menunjukkan rasa perhatian dan cinta kepada adiknya. Karena keadaan di rumahnya seperti itu, akhirnya di sekolah dia menjadi seseorang yang suka menyendiri. Namun meskipun demikian, Christie ini di sekolahnya murid yang berprestasi. IQ-nya lumayan tinggi, yaitu 128. Mata pelajaran favoritnya adalah matematika. Selain berprestasi di sekolah, dia anak yang religius, rajin ke gereja. Bahkan dia menjadi anggota paduan suara di gerejanya. Di saat Christie umur 8 tahun, kakeknya meninggoy. Sedangkan dia sangat dekat dengan kakeknya. Dan tentunya itu membuat dia terpukul atas kepergian sang kakek. Diceritakan juga ketika di acara pemakaman, dia memandangi peti sang kakek. Lalu dia penasaran dengan kematian. Gimana ya orang bisa mati? Pokoknya dia ini penasaran dengan hal-hal yang berbau kematian. Saat Christie berusia 15 tahun, dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan mulai kerja part-time di sebuah bioskop.
Di tempat kerjanya itulah dia bertemu dengan seorang gadis dan menjalin hubungan dengannya. Namun suatu hari saat mereka akan melakukan begituan, manuknya Kristi ini nggak bisa bangun. Jengkel dong pacarnya dan menceritakan aibnya itu kepada orang lain. Semenjak saat itu dia sering mendapatkan kata-kata hinaan dari teman-temannya. Di usia 17 tahun, Kristi dikeluarkan dari tempat kerjanya karena kegep mencuri. Nggak hanya itu, setelah orang tuanya tahu dia mencuri, Kristi dipukuli dan dimarahi habis-habisan, lalu dikeluarkan dari rumahnya. Nah, dari sinilah dia mulai tinggal sendirian jauh dari keluarganya. Sebenarnya masih panjang. Kalau saya ceritakan akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi guys, di sini saya tidak membenarkan sama sekali apa yang dilakukan oleh Kristi, karena perbuatannya emang benar-benar di luar nalar. Namun, dari sekian banyak saya bercerita tentang serial killer, rata-rata mereka itu memiliki masa kecil yang traumatis, dan itu sangat berpengaruh dengan kondisi mental dan emosi seseorang di kemudian hari. Tapi banyak juga kok yang sewaktu kecilnya mengalami kekerasan dari keluarga, mereka bisa lebih baik, bisa bangkit dari keterpurukan dan bisa meraih impian mereka. Banyak. Ini mohon maaf ya, saya sedikit menyita waktunya untuk bercerita, biar nggak gagal paham. Kenapa saya mengambil tema film kebanyakan mengenai serial killer? Karena biar kita sama-sama tahu kenapa mereka tega melakukan hal-hal yang keji. Masa lalu apa sih yang bisa membuat mental para pelaku ini jadi rusak? Salah satu contoh mereka yang bisa bangkit dan bisa sukses dari masa lalunya yang kelam. Kalian pernah dengar nggak sih kehidupannya Elizabeth Murray atau familiarnya Liz Murray? Dia dilahirkan dari keluarga miskin. Kedua orang tuanya seorang alkoholik, pecandu narkoboy. Lebih parahnya lagi, orang tuanya ini mengidap AIDS. Lingkungan Liz tinggal itu nggak sehat. Dia dikelilingi oleh para pengguna narkoboy. Tapi karena keinginan dan tekad yang kuat untuk menjadi lebih baik, akhirnya setelah dewasa, dia menjadi orang yang sukses. Sekolah mendapat gelar master dalam psikologi pendidikan. Ada kok cerita lengkapnya. Untuk lengkapnya kalian bisa tonton di channelnya Abai Saputra. Artinya, ambil sisi positifnya dari setiap kejadian dan buang negatif yang bisa merusak masa depan kita. Lebih baik mencegahnya dari sekarang daripada harus terjadi yang notabene susah untuk diobati. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.